Saat ini, Elisa menelepon. Pak Jensen, Lux sudah membawa datanya. Kami telah menemukan semua peretas yang menyerang grup aliansi Senlena. Kami sedang menyelidiki mereka satu persatu. Aku segera pergi ke sana. Jensen sangat ingin mengetahui apakah data sistem telah dicuri. Setelah sampai di Dragon Hall, Jensen memasuki ruangan dan melihat semua orang di sekitar komputer. Seorang pria kurus dengan janggut lancip sedang mengetik di keyboard. Bos datang. Elisa berteriak saat melihat Jensen datang. Pria kurus itu langsung menatap Jensen seperti para peretas lainnya, dia tampak pucat karena tidak terkena sinar matahari sepanjang tahun. Dia adalah bos. Pria itu tidak menyangka pria dengan keterampilan meretas yang lebih hebat darinya ini sangat tampan. Jensen juga sedang memandangi pria itu. Saat dia berjalan, dia berkata, "Nenek penjaga, Lux." Aku, bos, kamu luar biasa." Lux sangat hormat. Melihat Jensen, dia merasa kagum sekaligus takut. Dengan kagum, identitas Jensen terlalu besar. Orang terkaya di Huaxia, dokter terkenal di Huaxia, bahkan peretas papan atas. Yang membuatnya takut adalah dia meretas sistem grup aliansi Senlena. Jika Jensen ingin membunuhnya mungkin sesederhana menjentikkan jari. "Apa kamu sudah menemukan semua data para peretas?" tanya Jensen samar. Lux berkata, "Saat ini, kita dapat yakin bahwa 90% tidak mencuri apapun. Sebaliknya, sulit untuk mengatakan untuk mereka yang memiliki keterampilan teknologi yang hebat. Kumpulkan informasi mereka dan lihat apakah itu dapat kita gunakan." Jensen mengangguk. Lux sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia katakan tetapi tidak berani mengungkitnya kepada Jensen, diam-diam memberi isyarat pada Elisa. Elisa mengerti dan berkata, "Pak Jensen, bisakah kamu membiarkan orang-orang ini pergi? Mereka semua menyerang kita karena mereka penasaran dan mendapatkan uang, tapi itu tidak terlalu memengaruhi kita. Ini adalah permintaan Lux. Bagaimanapun, dia adalah pemilik forum dan tidak ingin melakukan sesuatu yang akan mengkhianati semua orang." "Baik." Jensen setuju, "Tapi kalian harus menemukan beberapa orang dengan keterampilan yang hebat itu." Setelah mengatakan itu, dia duduk dan berkata, "Kirimkan padaku jejak akses internet mereka." Saat Lux mengirimkan data dari latar belakang forum, Jensen mengetik di keyboard dan secara bertahap menemukan sisanya. Luis, laki-laki, 21 tahun, dari Lopeso. Leila, wanita, 19 tahun, belajar di universitas luar negeri. Teknik orang-orang ini adalah yang terbaik, tidak lebih lemah dari Lux. Tentu saja saat Jensen menelusuri data terakhir, anehnya data-data itu menghilang dan meninggalkan beberapa kata. "Datang dan tangkap aku." Sangat sombong. Itu dia, Master Arogan? Melihat kata-kata ini, Lux tersentak. Orang ini luar biasa. 5 tahun lalu, dia meretas sistem nasional dan ditawari hadiah 60 juta oleh Pusat Keamanan Jaringan Huaxia. Tapi, setelah 5 tahun, tidak ada yang tahu siapa dia. Ini luar biasa. Satu-satunya petunjuk hanya bisa membuktikan bahwa orang ini pernah muncul di Asia Tenggara. Aku baru saja melihat Pusat Keamanan Jaringan Huaxia dan hadiahnya sudah mencapai 70 juta. Elisa dan yang lainnya juga pernah mendengar nama Master Arogan ini. Posisinya tidak kecil. Jensen mengerutkan keningnya. Lux mengangguk, dikatakan bahwa dia berasal dari Huaxia, tetapi dia bersembunyi di luar negeri. Banyak situs judi online luar negeri yang dibuat olehnya. Dia sombong dan menghususkan diri dalam hal-hal ilegal, tetapi keterampilan meretasnya adalah yang pertama di Huaxia. Orang-orang di industri memanggilnya Master Arogan? Benar-benar arogan, apa ini berarti dia menantang pejabat? Wajah Jensen berubah dingin. Aku tidak percaya kalau dia benar-benar bisa terbang dan melarikan diri. Elisa, temukan semua virus yang dia unggah secara online. Karena grup aliansi Senlena tidak dapat menemukan jejaknya, dia harus mulai dengan semua virus. Selama virus berasal dari Master Arogan, kita pasti bisa menemukan petunjuk. Bos, terima. Elisa mengirim program yang mereka temukan di internet. Seolah Jensen sedang menguji virus. Dia membiarkan virus menyerang komputer dan mengikutinya. Setelah 2 jam, Jensen menekan tombol Enter. Akhirnya aku menemukannya. Semua orang melihat dan terkejut.
Seluruh pemerintahan Huaxia dan para peretas telah mencari penjahat bayaran itu selama 5 tahun, namun Jensen benar-benar menemukannya. Bos, kamu hanya menghabiskan 2 jam. Elisa berkata dengan gelisah. Virus yang diprogramnya memang sangat hebat, tapi virus yang pertama kali dibuatnya belum sempurna. Aku mengikuti kelemahan itu untuk menemukannya. Orang ini sangat pintar. Setiap kali dia online, dia berada di tempat yang berbeda dan semuanya adalah kafe internet ilegal. Tapi, sudah pasti dia berada di wilayah itu. Namanya Marley, 35 tahun, pengangguran. Dia beberapa kali mencuri rahasia negara dan menjualnya ke luar negeri. Kali ini, dia juga mencuri data grup aliansi Senlena dan bersiap untuk menjualnya. Dan aku menemukan bahwa orang terakhir yang dia hubungi adalah industri Yunshan. Ya Tuhan, tidak hanya pengkhianat, dia bahkan berani mengambil ideku. Elisa dan yang lainnya sangat marah setelah mendengar ini. Master arogan ini memang benar-benar gila, sama sekali tidak menghargai Huaxia. Bos, di mana orang ini sekarang? Elisa bertanya. Jensen mengetik di keyboard dan muncul kode-kode kompleks di komputer. Dia berkata dengan samar, Nikosia, Jalan Naharia, Villa nomor 123. Orang-orang yang hadir semuanya adalah peretas tingkat atas yang dapat mengetahui lokasi spesifik dari kode IP. Jangan biarkan dia kabur kali ini. Aku akan menelepon pusat keamanan jaringan. Laksh, pemilik Sunsine Forum, kebetulan terkadang dia menghubungi polisi dan sekarang dia segera melakukan panggilan. Apa kamu sudah menemukan Master Arogan? Beritahu aku alamatnya dengan cepat. Kalau benar, hadiah 70 juta akan menjadi milikmu. Sisi lain sangat gugup. Laksh mengatakan alamatnya, menutup telepon dan berkata kepada Jensen, jangan khawatir, bos. Setelah 70 juta itu dibayar, aku akan mentransfernya ke Elisa. Dia tidak menemukan Master Arogan itu, jadi dia pasti tidak berani mengambil uangnya. Tidak apa-apa. Bagi saja uangnya untuk kalian. Kata Jensen tidak peduli. Setelah memikirkannya, lalu dia menelepon penatua Jack. Bagaimanapun, ini terkait dengan masalah keamanan jaringan Huaxia. Master Arogan, tunggu. Setelah penatua Jack menjawab telepon, dia meminta para penjaga untuk menyelidiki kasus ini. Setelah mengetahui situasinya, dia tersentak, orang ini buronan kelas A. Dia telah mencuri rahasia negara berkali-kali dan menyebarkan virus. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan sebanyak puluhan miliar. Jangan khawatir, aku akan memberitahu Biro Keamanan Nasional untuk menangkap dia secara pribadi. Karena penatua Jack telah bergerak, aku tidak akan membiarkan Dragon Hall berangkat, tetapi membiarkan rekan-rekan Biro Keamanan Nasional berjaga-jaga. Aku khawatir ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Jangan khawatir, para petinggi sangat mementingkan kasus ini. Aku akan menyuruh 2 tim operasi khusus untuk menyerang dan membawa Marley kembali ke ibu kota. Pada saat ini, di Nikosia, Jalan Naharia nomor 123 dekat dengan laut, ini adalah resor yang terpencil. Orang-orang kaya di seluruh negeri membeli villa di daerah ini. Mereka datang ke sini untuk menghabiskan waktu di musim dingin, harga villa termurah di sini seharga 30 juta. Tok tok tok. Suara musik yang sangat keras terdengar di villa dan sejumlah besar pria dan wanita dengan pakaian renang menari mengikuti musik. Orang-orang ini masih sangat muda. Dan mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Mereka bergabung dalam kelompok, mengatur kegiatan dan berpartisipasi dalam kegiatan. Namun, jika mereka ingin bergabung dengan grup, mereka perlu memverifikasi aset mereka dan dimulai dengan puluhan juta. Wah, Kak Marley ini sangat kaya. Villa ini setidaknya seharga 80 juta. Kak Marley itu melakukan bisnis besar. 80 juta bukan apa-apa baginya. Bisnis macam apa itu? Akan sangat bagus kalau Kak Marley bisa menunjukkan kepada kita beberapa cara untuk menghasilkan banyak uang. Kak Marley tidak suka orang bertanya tentang bisnisnya. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak umum. Lagi pula, kenapa kamu begitu peduli? Bersenang-senang saja dan lagi pula kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Beberapa pemuda kaya generasi kedua sedang berbicara, menatap para wanita di aula. Termasuk wanita cantik yang berambut pirang, berkulit hitam dan orang Asia Tenggara, DLL. Penampilan, sosok dan semuanya tingkat selebriti. Tentu saja, kalau mereka ingin mengundang para wanita cantik ini, bayarannya tidak sedikit.
Beberapa wanita bermain di sini selama 2 atau 3 hari dan mendapatkan cukup uang untuk seumur hidup. Ketika mereka bertambah tua, mereka bisa menemukan seorang pria yang jujur untuk dinikahi dan menjalani kehidupan tanpa beban. Saat ini, seorang pria berusia 30-an mengenakan celana pendek biru berjalan turun dari lantai 2. Kedua lengannya menggandeng wanita cantik dan semuanya adalah orang asing. Kak Marley. Semua orang menyapanya. Tidak ada yang tahu asal-usul pria ini, hanya saja dia sangat kaya dan dermawan. Bam! Saat itu, gerbang didobrak dan beberapa orang berseragam polisi masuk. Marley, kamu ditahan. Mereka menatap pria bercelana pendek biru dan berjalan dengan membawa borgol. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, dari cabang mana kalian berasal? Ayahku adalah Wasya. Ayahmu siapa itu tidak penting. Surat perintah penangkapan ini dari ibu kota. Polisi itu menjawab dengan dingin. Ibu kota? Tidak ada yang berani berbicara lagi. Kalau itu adalah kasus lokal, mereka masih bisa menghambat mereka, tetapi perintah dari ibu kota jelas bukan masalah sepele. Aku tidak melanggar hukum. Kalian tidak berhak menahanku. Marley sedikit bingung. Inti masalahnya akan kita bicarakan nanti. Bawa pergi. Para polisi tidak mendengarkan penjelasan Marley sama sekali. Ini adalah perintah dari ibu kota. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menangkap orang. Marley dipindahkan ke Departemen Pusat Keamanan Jaringan. Ketika mereka hendak memborgolnya, sejumlah besar orang bergegas masuk. Semuanya kekar dan wajah dingin. Pusat Keamanan Jaringan? Beberapa polisi mengerutkan kening saat melihat mereka. Marley mendengar Pusat Keamanan Jaringan dan kakinya menjadi lemas. Sepertinya identitasnya sebagai peretas sudah terbongkar. Namun, siapa yang begitu hebat dan bisa menemukannya? Perintah yang aku terima di sini adalah membawa Marley ke ibu kota. Kalau kamu ikut campur, akan sulit bagi departemen kami untuk melakukan pekerjaan. Seorang polisi berkata dengan tidak puas. Ini bukan urusanku. Seseorang dari Pusat Keamanan Jaringan mengeluarkan sertifikatnya dan berkata tanpa ekspresi, kami adalah departemen khusus. Untuk mencegah kebocoran rahasia Wasya, kami memiliki hak untuk membawa orang pergi terlebih dahulu. Setiap orang yang menghalangi urusan resmi akan dihukum. Kalau perlu, kami bisa mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, dia melambai pada kerumunan di belakangnya. Bawa pergi. Para polisi sangat tidak puas, tetapi kapten menghentikan mereka dan membiarkan mereka membawa Marley pergi. Setelah mereka pergi, seorang polisi berkata dengan ketidakpuasan, Kapten, ini tidak sesuai dengan aturan. Kalau mereka benar-benar ingin membawa seseorang, maka mereka harus membawa mereka pergi dari kantor polisi. Membawanya pergi dari tangan kita. Kalau terjadi kesalahan, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang itu tidak sederhana. Diperkirakan mereka berasal dari pasukan khusus. Bahkan kalau aku menolak, mereka akan membawanya pergi dengan paksa. Kalau ada konflik, kita pasti akan menderita. Kapten itu menggelengkan kepalanya. Tapi, kalau terjadi masalah, kitalah yang akan disalahkan. Polisi itu menghela napas. Kapten juga menghela napas, tapi tidak bisa apa-apa. Melihat Marley, dia dibawa ke dalam van dan kemudian pergi menuju bandara. Marley tahu bahwa setelah masuk, hidupnya akan berakhir. Ia tiba-tiba teringat pada seseorang. Kalau orang itu mau maju, dia mungkin bisa keluar. Namun, dia tidak punya ponsel, jadi bagaimana dia bisa menghubungi orang itu? Baiklah, berhenti di sini. Tepat saat Marley membayangkan banyak hal, pria parubaya yang memimpin menghentikan mobil dan kemudian melepaskan Marley. Marley, segera tinggalkan Wasya. Tiket pesawat sudah diatur untukmu. Seseorang akan menjemputmu saat kamu tiba di luar negeri. Pria parubaya itu berkata dengan pelan, tapi sebelum itu, kamu harus mentransfer data grup aliansi Senlena ke Industri Yunshan. Industri Yunshan. Marley bereaksi dan tersenyum, jangan khawatir. Saat aku menemukan tempat dengan komputer, aku akan segera mengirimkan data. Asalkan kamu bisa menjamin keselamatanku, aku bersedia melayanimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu di Wasya. Lihatlah. Bahkan dengan perintah yang dikeluarkan oleh ibu kota, kita masih berani menculik orang karena ada orang di atas kita. Pria parubaya itu berkata dengan penuh keyakinan, aku membiarkanmu pergi ke luar negeri sekarang sebagai tempat berlindung.
Dalam setahun, kamu bisa kembali. Terima kasih. Marley berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Marley, silakan. Di sebelahnya, seorang pria berjas membuka pintu mobil dan membawa Marley menuju mobil Hummer yang ada di samping. Setelah itu, beberapa mobil berpencar, sementara mobil dari pusat keamanan jaringan masih melaju menuju bandara. Namun, di tengah jalan beberapa Audi menghentikan mereka, berjalan menuruni sejumlah besar orang dengan temperamen luar biasa, dan menghentikan mobil pusat keamanan jaringan. Turun. Suara yang bermartabat datang dari luar. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Siapa yang begitu berani sehingga dia berani menghentikan mobilnya? Dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Ia mengeluarkan surat izin kerjanya. Aku Direktur Leo dari Pusat Keamanan Jaringan Huaxia. Siapa kalian? Tim Operasi Khusus Kota Sowa, Grup A dan Grup B ada di sini untuk membawa kalian pergi. Tim Operasi Khusus. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah dan dia mendengus dingin. Siapa yang memberimu hak? Biro Keamanan Nasional. Beberapa orang di depannya terdiam. Mata pria parubaya itu melotot. Mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan bos, dia mengerutkan kening dan berkata, bahkan kalau kalian adalah Biro Keamanan Nasional, kamu tidak memiliki hak untuk menangkap kami. Kami tidak melanggar hukum? Beberapa orang itu mencibir. Seseorang mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Itu adalah video yang membiarkan Marley pergi sebelumnya. Marley, tersangka kejahatan ekonomi nasional, penjahat buronan kelas A, kamu biarkan dia pergi. Kami punya cukup bukti untuk membawamu pergi. Selain itu, kami menemukan bahwa Direktur Goblin sangat dekat dengan industri Yunshan. Pemimpin itu berkata dengan dingin. Ini palsu, videonya sudah disintesis, kamu salah sangka. Kaki pria parubaya itu lemas dan dia berpura-pura tegar. Marley tertangkap di jalan Villa Stoner 3 menit yang lalu. Kamu bisa menyangkalnya, tetapi selama Marley mengakuinya, kejahatan kamu akan meningkat. Bawa pergi. Pria yang memimpin melambaikan tangannya. Pria parubaya itu akhirnya terduduk di tanah, seluruh tubuhnya lemas dan masa depannya hancur. Orang-orang yang mengikutinya semuanya perkasa, tetapi setelah bertemu dengan tim operasi khusus, mereka sekarang seperti harimau yang berubah menjadi kucing, berperilaku sangat baik. Di sisi lain, Jensen mengetahui situasinya setelah menerima telepon dari penatua Jack. Industri Yunshan ada di balik semua ini, tapi pasti ada seseorang di belakang mereka. Sepertinya kita harus pergi ke industri Yunshan. Jensen meninggalkan Dragon Hall dan bertemu Elena di tengah jalan, jadi dia membawa serta Elena. Pada saat ini, di gedung perkantoran industri Yunshan. Seorang pria tua berambut abu-abu dan berjas coklat sedang berjalan mondar-mandir. Dia adalah presidir industri Yunshan, Romero.